kembali lagi di podcast malam ini nih. Kali ini aku nggak sendirian. Aku bakal ditemenin sama dua orang yang kece-kece banget nih pastinya. Ada Edo dan Kevin. Hai, apa kabar kalian? Halo, kembali lagi bersama aku. Pastinya kabar baik dong. Gimana nih kabarnya Kevin hari ini? Halo, aku juga kabarku baik juga. Wah, semangat banget nih kayaknya ya. Oke, kali ini kita mau bahas topik yang bener-bener dalam nih, tapi tetap santai aja ya. Wah, apa tuh topiknya? Kelihatannya menarik ya. Gimana Kevin? Kamu Iya, kira-kira bisa nebak nggak topiknya apa? nggak tahu nih. Topiknya mendalam jadi bikin penasaran deh. Wah, pada penasaran ya? Oke. Jadi, pembahasan kita hari ini itu tentang keadilan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal keadilan, apa sih yang kalian tahu tentang keadilan? Silahkan yang mau jawab duluan boleh jawab. Aku dulu ya. Oke. Jadi, keadilan itu kalau menurut sepahamanku itu ya, itu kayak seimbang gitu antara kiri dan kanan, antara utara dan selatan, barat dan timur. Jadi harus seimbang. Nah, nggak ada pihak yang merasa berat sebelah atau memperlakukan orang sesuai dengan kewajiban dan haknya sendiri. Itu sih kalau menurutku. Oh, oke oke. Jadi menurutmu adil itu seimbang ya? Yes, benar banget. Nah, aku mau tanya Nah, nih, kalau menurut Kevin gimana nih, keadilan itu apa sih? Kalau menurutku, adil itu kayak seseorang ti- tidak memberikan sesuatu yang terlalu banyak atau terlalu sedikit kepada orang lain gitu. Jadi dalam artian itu seseorang tersebut memberikan sesuai dengan hak orang tersebut. Nah, itulah menurutku arti adil. Wah, oke nih, dari penjelasan kalian, ada satu poin yang aku highlight mengenai keadilan, yaitu memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku mau tanya lagi nih, kalian tahu nggak sih kalau keadilan itu terdiri dari berapa jenis? tahu dong pastinya. Pasti keadilan itu ada keadilan komunikatif, distributif, kodrat alam, terus apa lagi ya? Sama ini, ada ini, keadilan konvensional dan perbaikan. Nah, benar banget, jenis-jenis keadilan yang kalian udah sebutin itu, menurut Aristoteles ada 5. Nah, kita akan kupas secara mendalam mengenai keadilan distributif. Aku mau tanya nih, kalian tahu nggak sih keadilan distributif itu apa? Keadilan distributif itu ini bukan sih keadilan yang diberikan sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Nah, keadilan distributif itu juga mengasumsikan bahwa keadilan itu terjadi jika orang sudah menerima apa yang layak mereka dapatkan atas apa yang mereka lakukan. Gitu. Wah, kalian kayaknya udah paham banget ya tentang keadilan distributif ini. Dan betul banget apa yang kalian jelasin bahwa keadilan distributif itu memberikan sesuai yang layak didapatkan oleh seseorang seimbang dengan apa yang sudah dikerjakannya. Nah, kita kan tinggal di Indonesia nih. Kita pasti udah tahu dong bahwa negara kita ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang salah satunya mengandung tentang nilai keadilan. Nah, aku mau tanya Edo dulu deh. Menurutmu keadilan distributif di Indonesia ini sudah dijalankan belum ya? Kalau menurutku sih belum ya, karena masih ada kasus-kasus yang tidak sesuai dengan kaidah keadilan distributif itu sendiri. Misalnya di negara kita ini, negara Indonesia, adalah tidak meratanya pembangunan infrastruktur yang semua masyarakatnya itu belum merasakan manfaatnya. Oke, kamu boleh jelasin nggak sih kenapa itu bukan keadilan yang merata bagi masyarakat Indonesia? Wah, boleh banget dong. Oke, ini aku jelasin ya. Jadi, contohnya aja nih, pembangunan tol Cipali atau tol Semarang-Bawen. Nah, itu kan kalau menurutku sendiri hanya menguntungkan bagi orang-orang yang merasakannya saja. Mungkin bagi masyarakat yang
kendaraan bisa merasakan manfaatnya. Tapi bagaimana dengan yang tidak memiliki kendaraan? Apa yang mereka nikmati dari pembangunan sebuah tol? Terlebih lagi, rumah masyarakat yang digusur kemudian diganti dengan uang yang mungkin saja secara nilainya tidak sebanding dengan apa yang diterima. Tentu hal ini tidak sesuai dengan keadilan distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles, karena masyarakat sendiri tidak mendapatkan hal yang setimpal dengan jasa yang sudah dilakukannya. Selain itu, hal ini pun tidak sejalan dengan dasar keadilan Aristoteles itu sendiri, yaitu keadilan harus mengarah pada kebaikan. Kenapa bisa dikatakan tidak jalan? Karena pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan justru hanya menguntungkan bagi beberapa pihak dan pihak lain malah dirugikan. Gitu sih kalau penjelasan dari aku. Oke, jadi menurut Edo, pembangunan tol saat ini itu tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia ya, karena tidak semua masyarakat tidak memiliki kendaraan untuk menikmati fasilitas tersebut. Tapi tadi kamu mention soal kerugian masyarakat yang digusur itu diganti oleh pemerintah. Lalu kenapa kamu masih sebut itu sebagai ketidakadilan? Nah, oke, aku jelasin lebih lanjut ya. Nah, jadi mungkin masyarakat yang menerima ganti rugi itu akan merasa apa yang sudah dia capai malah digusur oleh pemerintah. Kita nggak pernah tahu, misalnya yang digusur itu rumah. Kita kan nggak tahu seberapa usaha dari orangnya itu untuk bangun rumah, mulai dari nol sampai dia punya rumah sendiri. Terlebih mungkin suasana di rumah itu tuh sudah nyaman gitu buat keluarga mereka. Tapi pemerintah harus menggusur dan harus ya mereka terpaksa harus bangun dari nol lagi kan. Nah, jadi ya kemungkinan rumah yang baru itu nggak bisa menggantikan rumah lama yang sudah mereka bangun dari nol. Gitu sih kalau menurutku. Oke, menurut Edo itu nggak seimbang ya sama apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, kayak udah didukung infrastruktur pembangunan tol, tapi tetap digusur juga. Oke, thank you Edo buat pendapatnya. Sekarang aku mau tahu dari Kevin. Menurutmu gimana nih? Kalau dari aku sih lebih mengarah kayak ke kasus eksploitasi alam yang berlebihan. Nah, menurutku eksploitasi alam yang berlebihan itu tidak sesuai dengan keadilan distributif di negara ini. Karena eksploitasi alam itu sendiri sudah menyalahi aturan dan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat sekitar yang sudah bekerja untuk memelihara dan melestarikan alam tersebut. Apabila ditinjau dari teori distributif Aristoteles, tentunya eksploitasi alam itu sangat tidak sesuai dengan teorinya. Keadilan harus menuju pada kebaikan. Selain itu, hal ini tidak sesuai dan sejalan dengan teori tersebut karena manfaat dari alam yang sudah dijaga oleh masyarakat malah dinikmati oleh para investor asing yang hanya berperan sedikit untuk memelihara alam tersebut. Nah, masyarakat yang mempunyai peran besar bagi alam tersebut justru tidak mendapat keuntungan sedikit pun. Justru malah dirugikan oleh eksploitasi alam tersebut. Maka dari itu, eksploitasi alam sangat tidak sesuai dengan teori keadilan yang dicetuskan oleh Aristoteles. Itu sih menurutku. Wah, keren nih pendapatnya Kevin. Jadi menurut kamu, eksploitasi itu sangat tidak amat menunjukkan keadilan distributif ya, terutama eksploitasi alam di Indonesia. Oke, secara garis besar memang Indonesia belum menerapkan keadilan distributif bagi seluruh rakyatnya karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, seperti keterbatasan anggaran dan kesadaran dari pihak berwenang yang masih berpikir untuk mereka sendiri. Yes, setuju banget. Kaum-kaum penguasa atau kaum-kaum kelas ekonomi atas itu masih memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyatnya. Jadi kalau aku boleh nyampein kesimpulannya, jadi dari dua kasus tersebut, intinya pemerintah itu belum berlaku adil kepada masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka masih memikirkan nasib-nasib bagi kaum-kaum kelas ekonomi kelas atas. Kenapa aku bilang gitu? Karena eh, dari kasus tol Cipali dan eksploitasi alam ini bisa dilihat bahwa
proyek infrastruktur itu kan harusnya kan itu didukung oleh masyarakat, semua masyarakat. Tapi kenapa kok infrastruktur ini tidak bisa dirasakan oleh masyarakat dari kelas menengah ke bawah gitu. Padahal kan mereka sudah mendukung dengan sepenuh hati dan mereka berharap bahwa manfaatnya itu bisa dirasakan oleh mereka. Nah, kenapa kok mereka sendiri tidak merasakannya gitu. Itu kalau dari yang pembangunan tol, dan kalau yang dari eksploitasi alam, kita tahu sendiri bahwa alam kan pasti udah dijaga sama masyarakat-masyarakat sekitar. Tapi kenapa kok malah pemerintah itu mengizinkan investor-investor asing untuk mengeksploitasi alam tersebut demi kepentingan mereka sendiri. Nah, kan itu tidak sesuai dengan keadilan distributif gitu. Teori keadilan distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles sendiri. Kenapa tidak sesuai? Karena masyarakat itu tidak merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur dan alam itu sendiri. Seharusnya masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat kelas atas maupun menengah ke bawah, itu dapat merasakan manfaat yang didapatkan gitu. Mereka harus merasakan juga gitu, karena tanpa jasa mereka pun, tanpa dukungan-dukungan mereka pun, ya infrastruktur itu kan pasti nggak jalan dan alam pasti nggak akan berkembang dengan baik dong. Gitu sih kalau kesimpulan dari aku. Iya, setuju banget tuh yang dibilang Edo. Keadilan yang ada di Indonesia ini belum berjalan, apalagi dalam konsep teori Aristoteles. Menurutku sih keadilan tersebut karena adanya oknum-oknum sih yang serakah, yang mementingkan dirinya sendiri. Itu sih kalau menurut aku. Wah, keren nih pembahasan kita malam ini ya. BTW thank you ya Edo dan Kevin untuk waktunya kita bisa diskusi bareng di malam ini dan bisa nambah pengetahuan juga. Jadi kalau boleh aku simpulin bahwa keadilan itu belum berjalan sesuai dengan keadilan-keadilan distribusi karena banyaknya eksploitasi yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu dan merugikan masyarakat Indonesia yang sudah dengan susah payah menjaga dan melestarikan alamnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mungkin kurangnya pemahaman tentang keadilan itu sendiri, terlebih lagi karena keserakahan oknum tersebut demi keuntungan pribadinya sendiri. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran pemerintah menyebabkan adanya ketidakmerataan keadilan tersebut. Oke, terima kasih Edo dan Kevin. Sampai ketemu di lain waktu dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Thank you guys. Oke, thank you juga. Dan aku mau pesen bahwa masalah keadilan dan masalah-masalah lain itu akan menjadi tanggung jawab kita sebagai penerus bangsa yang akan datang gitu. Aku harap kita dengan belajar ini, kita mampu memahami keadilan itu sendiri, mulai dari dasar. Bukan hanya mengerti tentang keadilan, tapi sampai memahami dan bisa menerapkan ke semua masyarakat. Dan tidak hanya masyarakat, kita pun juga harus menerapkan keadilan ke diri kita sendiri. Pesanku, kita tidak harus menjadi yang terbaik untuk mengubah Indonesia bernasib yang lebih baik. Gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga semuanya, Naomi dan Edo. Keren banget informasinya.